Shalom dan selamat pagi untuk semua jemaat Tuhan. Kita bersyukur kesempatan pagi ini kita punya waktu untuk berkumpul bersama, walaupun kita masih dalam situasi ataupun menggunakan cara bukan bersama-sama di gereja, tapi dimanapun kita berada, kita percaya bahwa Tuhan itu dapat menjangkau setiap kita dengan kuasa dan kemuliaannya. Amin. Oke, mari kita mulakan acara kita pada pagi waktu ini doa, sedikit kita berdoa ya. Pujian hormat syukur kami angkatkan kepada Engkau Bapa. Engkau Allah kami yang perkasa, Allah kami yang begitu mengasihi setiap kami. Ketika kami melewati hari-hari yang telah berlalu dengan begitu banyak cabaran, bahkan berhadapan dengan banyak dugaan dan juga pencobaan dalam kehidupan kami, bahkan kesukaran, kesedihan sekalipun, kami percaya dalam semua keadaan itu Engkau yang memberikan kekuatan dan setiap kami. Terima kasih juga Bapa, karena Engkau yang membangunkan kami pada pagi ini dan berkumpul bersama di hadapan-Mu untuk satu tujuan, ialah memuliakan, mengagungkan Engkau, Raja kami. Terima kasih Bapak Surgawi, apapun keadaan kami dan latar belakang kehidupan kami Bapa, semuanya terbuka lebar di hadapan-Mu. Engkau melihat setiap isi hati kami Bapa. Engkau melihat jauh di dalam kehidupan kami, betapa kerinduan anak-anak-Mu untuk datang dan sujud di hadapan-Mu, memuliakan Engkau. Bapa Surgawi, sertai kami. Pimpin kami Bapa dalam setiap acara pada sepanjang hari ini. Tuhan, Engkau yang bekerja di tengah-tengah kami. Engkau yang mengulurkan tangan-Mu menjamah setiap hati, menghibur hati yang luka, memberikan kekuatan dan yang lemah, dan Engkau memperkayakan kami dengan kuasa dan kelimpahan-Mu. Terima kasih Bapak Surgawi, dan Engkaulah Allah kami yang melihat setiap kedudukan dan apapun yang diperlukan oleh anak-anak-Mu, dan kami berada sebagaimana kami ada pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, sertai anak-Mu yang melayani hamba-Mu yang memberikan firman-Mu. Terima kasih Bapa, karena Engkau yang telah memberkati dan memberikan hikmat kepada setiap kami. Demikian juga Tuhan, seluruh jemaat-Mu yang bersama-sama pada pagi ini. Engkaulah yang berada dalam kehidupan kami. Engkau yang kami agungkan, Engkau yang kami tinggikan, dan Engkau yang merubah setiap hati. Apapun keadaan kehidupan kami Bapa, Engkau mampu untuk mengubahkannya. Terpuji Engkau Tuhan, inilah doa kami. Kami memuliakan Engkau, kami meninggikan Engkau dalam puji-pujian kami, penyembahan kami di hadapan-Mu Bapa. Terpuji Engkau dalam nama Yesus Kristus. Amin. Salam keluarga pembantu, apa kabar? Dalam setiap keadaan saya percaya kesetiaan Tuhan sentiasa menyertai kita semua, keluarga kita, seluruh milik kita. Kita percaya Tuhan juga yang mencukupkan segala keperluan kita setiap hari. Sebab itu Tuhan layak untuk dipuji. Kita bersama-sama pada hari ini untuk memuji Tuhan, menyembah Dia, karena Tuhan Yesus kita adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja atas segala Raja, tiada keraguan. Amin. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini. Tak pernah kuragukan kesetiaan-Mu ya Tuhan. Sekali.
percaya, tuntun langkahku. Sekali lagi, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Pegang hidupku jiwaku, ku yakin dan percaya, tuntun langkahku. Yesuslah Engkau Raja dalam hidup, berkuasa, berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesuslah Engkau Raja dalam hidup, berkuasa, berdaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, bukan kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya.
Saya sembah, dialah sumber kekuatan kita. Tidak ada keraguan sama sekali. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita menyembah Tuhan. Kita yang hidup. Saya percaya saudara-saudara bahwa kebaikan Tuhan itu tidak pernah terbatas, tidak pernah berakhir. Kasih-Nya tidak pernah gagal menjamah dan mencapai kita semua. Oh, haleluya. Haleluya. Sekali lagi saudara, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. The moment I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of and all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am, I will sing of the goodness. Your voice, you have led me to the fire, the darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have been in the goodness. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Oh, I lay my down, I surrender now. I give you everything. Your goodness
your goodness is running after me. It's running after me. With my life, surrender now. I give you everything. Thy goodness is running after, it's running after me.
mercy never fails me. All my days in your hands. From the moment I wake up till I head, I will sing of the goodness. Say, all my life, you have been faithful. All my life you have been so good. All my breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life, and all my life you have been faithful. All my life you have been so good. All my breath that I am able, I will sing of the goodness of Tuhan, kami merasa kehadiran-Mu, kesetiaan, penyertaan, kebaikan Tuhan kami dalam segenap dalam perkara-perkara yang kami alami setiap hari dalam hidup kami. Kami tahu Engkau hadir, Engkau ada bersama kami. Kami menyembah Engkau-lah Tuhan kami. Engkau-lah Raja kami. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. And every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able,
Shalom, selamat pagi, salam damai di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk seluruh jemaat yang dikasihi, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa, kita tunduk kepala. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan karena nafas yang Engkau telah beri kepada kami, bahkan kekuatan yang kami miliki di Tuhan adalah semua karena kemurahan Tuhan, sehingga kami boleh bersama untuk beribadah dalam online pada pagi hari ini. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami, dan kiranya Tuhan, jika ada di antara kami dalam kelemahan tubuh, di dalam kesusahan, di dalam kedukaan, di dalam hal-hal yang membuatkan kami Tuhan tidak mampu, Bapa di surga kami berdoa supaya kiranya Tuhan Engkau memberi kekuatan dan kesembuhan, Engkau memberi penghiburan dan pengharapan untuk kami semua. Pada pagi yang indah ini Bapa, kami serahkan Tuhan agar kiranya firman Tuhan tetap tinggal dan terus bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baiklah, sekali lagi kita terus belajar di dalam firman Tuhan yang bertemakan gereja adalah milik Tuhan. Gereja adalah milik Tuhan, dan juga subtema kita pada pagi hari ini berbicara tentang orang Kristen yang relevan di masa relevan. Mari kita melihat bahwa mengapa kita harus relevan di tengah-tengah dunia pada masa kini, atau mengapa kita harus menjadi orang Kristen yang relevan sesuai dengan konteks pada hari ini. Dengan maksud kita hidup bukan hidup secara eksklusif atau hanya berpikir memandang dia adalah orang yang tertinggi, baik itu dalam perwatakan, karakter, baik itu daripada kata-kata ataupun mungkin membezakan daripada orang lain sehingga orang lain dia memandang rendah. Yang kedua di dalam hal relevan ini adalah bukan berarti kita memiliki hidup yang aneh atau tampak atau kelihatan berlainan daripada mereka atau daripada di antara sesama jemaat. Yang ketiga adalah relevan ini berarti kita masih hidup di dunia ini. Jangan pada waktu kita berpikir, haruslah berpikir secara positif dan sangat terbuka, sebab jangan kita lupa bahwa kita masih berada di dunia ini, sehingga mungkin kita berbicara kepada orang lain menyatakan bahwa seolah-olah kita berbicara seperti sudah di dalam kerajaan surga. Tapi harus ingat, kita masih ada di dunia ini. Dan dengan maksud yang keempat adalah hidup tidak ada perbedaan dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Berarti kita haruslah menjadi orang Kristen yang relevan supaya berbeza. Dengan kata lain adalah harus menegakkan kebenaran di dalam kehidupan kita. Harus kita menyatakan atau menunjukkan siapa kita sebagai anak Tuhan. Orang Kristen harus hidup relevan pada masa kini. Mengapa? Karena setiap orang percaya semestinya hidup ada perubahan, fleksibel, tetapi berpegang teguh kepada firman Allah. Jadi saranan firman Tuhan bagi kita adalah, jika kita menjadi orang Kristen yang relevan, adalah harus ada perubahan di dalam kehidupannya dan tetap
tetap berpegang teguh kepada firman Allah yang menuntun kehidupannya. Juga setiap orang Kristen atau orang percaya harus menjadi garam dan terang dunia. Nah, ini yang telah diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Bagaimana kita menampilkan atau menunjukkan kerajaan Allah itu kepada dunia pada masa kini. Sebagai orang yang percaya, sebagai murid Kristus, bahwa Tuhan Yesus katakan, kamu adalah garam dan terang dunia. Mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Timotius bab 3 ayat pertama. Di dalam 2 Timotius bab 3 ayat pertama, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Yang dimaksudkan oleh Paulus dengan kata hari-hari terakhir ini adalah menunjukkan sangat berkaitan atau terkait dengan eskatologi atau akhir zaman atau kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kali di dunia ini. Inilah yang harus kita pelajari dan perlu dipahami oleh setiap kita, agar kita harus bertanya kepada diri atau kepada pribadi kita dalam titik hidup kita di dalam Tuhan, berkata bahwa mengapa saya harus relevan di masa yang relevan pada ketika ini. Bagaimana hidup orang Kristen yang relevan di masa relevan? Atau bagaimana hidup orang Kristen yang relevan sesuai pada masa kini? Yang pertama kita pelajari adalah orang Kristen yang hidup dalam hikmat atau kebijaksanaan Allah. Sudah tentunya Allah adalah sumber segala hikmat. Sudah tentunya Allah adalah sumber segala kebijaksanaan. Di mana kebijaksanaan dan hikmat Allah ini mengajar kita untuk menerima ajaran firman Allah. Berarti setiap orang yang hidupnya relevan pada masa kini adalah hidup dalam hikmat Allah. Dengan arti kata lain adalah hidupnya menerima ajaran atau setiap ajaran yang terdapat di dalam Alkitab. Mari kita membaca di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kita lihat di dalam ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah di dalam Alkitab secara tertulis adalah bermanfaat atau sangat berguna. Yang pertama adalah untuk mengajar kita. Dengan kata lain, untuk mendidik. Yang kedua adalah untuk menyatakan kesalahan. Berarti firman Tuhanlah yang menyatakan setiap kesalahan, kelemahan, dan dosa-dosa kita. Dan juga yang ketiga adalah untuk memperbaiki kelakuan. Memperbaiki kelakuan dengan arti kata adalah menunjuk kita kepada jalan untuk perubahan sikap orang yang percaya. Dan yang keempat adalah, yang kelima adalah untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sudah pasti dan sudah tentu firman Allah yang kita dengar adalah untuk mendidik kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Untuk mendidik kita di dalam kebenaran, dalam arti kata lain kebenaran itu adalah mendidik tentang Yesus Kristus. Siapa Yesus Kristus itu? Yesus adalah jalan kehidupan. Yesus adalah jalan keselamatan. Yesus adalah Allah di atas segala Allah. Dan di dalam ayat 17 mengatakan bahwa demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Berarti dalam
kepunyaan Allah disebabkan tidak hidup dalam hikmat dan ajaran firman Tuhan. Supaya setiap orang kepunyaan Allah itu harus diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Justru berbuat baik tidak membawa kita kepada keselamatan. Namun, itulah salah satu yang harus diperlengkapi oleh Allah bagi kita supaya kelihatan manusia yang percaya kepada Dia harus berbuat baik sebab Allah melakukan yang terbaik buat kita. Kata dipahamkan di sini adalah tujuan atau objektif Allah, inspirasi dari Allah itu sendiri, ataupun sifat Allah itu sendiri yang kita imani, yang kita percayai pada masa ini. Oke, kita melihat slide seterusnya adalah yang kedua adalah hikmat Allah berarti orang percaya menerima Roh Kudus dalam hidupnya. Dalam firman Tuhan berbicara bahwa setiap orang percaya akan menerima Roh Kudus, dan itu yang dijanjikan oleh Yesus pada waktu Dia meninggalkan dunia ini. Dia telah berkata kepada murid-muridnya, agar aku tidak bersama lagi dengan kamu, tetapi ada pribadi yang bersama dengan kamu, yaitu Roh Kudus. Dalam 2 Petrus 1 ayat 21. Sebab tidak pernah dibuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Tidak sedikit juga orang Kristen yang tidak menyatakan Allah, siapakah Allah, siapakah Yesus, dan siapakah Roh Kudus dalam kehidupannya. Maka dengan itu saudara, bukan saja nubuat yang menghasilkan kehendak apa yang telah dan akan dilakukan oleh manusia, tetapi dorongan berarti ini menjadi salah satu inspirasi sifat Allah yang ada di dalam kehidupan manusia itu. Karena di mana Allah diam dan berbicara pada orang-orang yang diilhamkan melalui Roh Kudus, maka setiap orang percaya haruslah berbicara tentang Allah. Kita tidak takut lagi, kita tidak malu, kita tidak segan memberitakan Allah kepada orang lain, kepada dunia ini. Karena Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita berkata, ada apa dengan Allah? Mungkin tidak sedikit juga orang Kristen seperti ini. Ada apa dengan Allah? Yang ada pada Allah adalah otoritas, atau kuasa, atau kewibawaannya sebagai Allah. Yang kedua adalah Dia punya kuasa di dalam kasih-Nya. Sehingga kita yang punya latar belakang yang penuh dengan dosa, di mana keberdosaan manusia tidak boleh membawanya kepada Allah, tetapi dengan kasih, dengan kuasa kasih Allah itu, kita yang berdosa dibawa ke kehadiran Tuhan. Tujuan Allah juga kepada kita, tujuannya adalah bukan semata-mata untuk datang ke dunia ini. Dia telah mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus, bukan semata-mata untuk datang ke dunia ini untuk melihat bagaimana keadaan manusia, tetapi Yesus telah diutus oleh Bapaknya untuk menyelamatkan kita daripada kuasa dosa, atau menyelamatkan kita daripada kuasa maut. Dan yang keempat, yang ada pada Allah adalah kemutlakan kedaulatan-Nya. Karena Allah itu adalah sebagai
Allah dan juga Raja di atas segala raja. Dan inilah kedaulatan Allah, karena Dia menguasai seluruh pemimpin atau pemerintah di dunia ini. Dan Dia bertakhta di dalam kerajaan surga. Dan itulah kemutlakan kedaulatan Allah yang harus kita ketahui apa ada dengan Allah. Oleh itu saudara, menjadikan keempat perkara itu menjadikan setiap orang percaya agar hidupnya baik, agar berdisiplin atau hidup bermoral, bahkan hidup berimpak, hidup berkesan kepada dunia ini. Disitulah yang membuktikan bahwa setiap orang percaya yang mengandal Tuhan, karena Tuhan yang kita sembah adalah bukan yang sembarangan, maka biarlah kita memiliki kehidupan yang relevan pada masa yang relevan pada ketika ini. Ada dua hal yang berbeza dalam manusia. Yang pertama adalah manusia yang berhikmat. Seperti di dalam poin yang pertama pada yang kita belajar pada hari ini adalah orang Kristen yang relevan adalah hidup dalam hikmat Allah. Berarti yang membezakan hal atau sikap hidup manusia itu adalah dia berhikmat. Ternyata tidak sedikit orang di dunia ini adalah orang-orang berhikmat, sehingga punya pendidikan yang tahap yang tertinggi. Tetapi di hadapan Allah itu bukan menjadi ukuran kepada orang-orang yang berhikmat. Tetapi orang-orang yang berhikmat dengan arti kata adalah hikmat yang diberikan oleh Tuhan supaya kita hidup secara relevan pada masa kini. Yang kedua adalah manusia yang bodoh atau bebal. Dengan maksud kata bodoh ini atau bebal ini, di dalam Alkitab menyatakan bahwa hidup dalam suatu kemunafikan, tahap moral atau disiplin yang rendah, berorientasi bukan pada Allah tapi berorientasi pada diri sendiri, atau lebih berorientasi pada dunia. Saudara, dua hal ini yang kita pelajari begitu membezakan bermakna di dalam kehidupan manusia di suatu sisi yang positif, dan di mana kehidupan manusia juga di suatu posisi yang negatif. Maka sebagai orang percaya yang relevan pada masa kini adalah biarlah kita hidup di dalam posisi positif. Atau dalam poin ini menunjukkan bahwa manusia yang hikmat memiliki hikmat, memiliki kebijaksanaan daripada Allah. Mari kita lihat di dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Suatu pengakuan pemazmur bahwa satu-satunya otoritas yang memimpin kehidupannya di dunia ini adalah firman Allah. Dan pada masa kini saudaraku, mungkin kita berkata bahwa Engkaulah Yesus yang akan menuntun, yang akan menerangi jalan hidupku. Mengapa pemazmur menyukai firman Allah? Satu hal yang dilakukan, dia suka dengan firman Tuhan. Mengapa? Yang pertama, karena firman Allah menuntun jalan hidupnya. Begitupun bagi kita, saudara. Sudah tentunya ada berjenis-jenis produk seperti lampu
Tetapi pada waktunya produk itu juga akan rusak dan tidak akan berfungsi. Dan tidak semua produk itu akan bertahan lama. Dan itulah produk yang ada di dunia ini, bersifat sementara. Tetapi firman Allah begitu sangat menuntun, sama ada pada waktu kita tenggelam di dalam lumpur dosa, terbuai di dalam angin yang mengancam kehidupan kita, membawa arah hidup kita kemanapun, sehingga hidup iman kita terombang-ambing. Tetapi ingat bahwa firman Allah yang menuntun kehidupan kita, firman Allah yang memimpin jalan hidup kita. Dan itulah pengakuan pemazmur bahwa mengapa dia suka firman Allah. Karena yang pertama, firman Allah itu adalah menuntun jalan hidup kita. Yang kedua, kita haruslah menyediakan waktu untuk firman Allah. Firman Allah itu sangat terbuka, karena firman Allah itu sudah kita imani di dalam Yesus Kristus. Tetapi apa yang harus kita buat? Jika seperti pemazmur suka firman Allah, apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita harus menyediakan waktu. Seberapa waktu kita menyediakan firman Tuhan? Mungkin persediaan kita untuk membuat segala sesuatu, dengan contoh yaitu membuat sesuatu makanan untuk mengenyangkan. Persiapan-persiapan kita itu perlu juga ada pengorbanan. Berkorban dari segi uang, masa untuk mencari bahan-bahan yang harus dimasak, bahkan menunggu waktu sedikit atau lama untuk makanan itu masak. Kita melihat di sini, saudaraku, kalaulah seperti demikian, kita punya pengorbanan waktu untuk menyediakan waktu terhadap firman Tuhan, maka firman Tuhan pada pagi hari ini mendorong bagi kita seberapa waktu yang sudah kita sediakan untuk firman Tuhan. Kalau kita selalu berkata ini dan itu kepada Tuhan, mulailah belajar untuk tunduk kepada Tuhan. Mulailah belajar untuk menyukai firman Allah. Lalu kita mengasingkan diri kita. Kita mengasingkan diri kita, bahkan masa kita untuk firman Tuhan berbicara kepada kita. Yang ketiga adalah pemazmur merenungkan firman Allah adalah menjadi keutamaan. Menjadi keutamaan di dalam segala sesuatu. Dalam apapun yang dia akan lakukan, harus merenung firman Tuhan. Karena dia berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Hal yang kedua, orang Kristen yang relevan pada masa yang relevan ini adalah hidup bersekutu dengan Allah. Hal yang kedua adalah orang Kristen yang hidup bersekutu atau ada persekutuan dengan Allah. Mengapa? Mengapa hidup bersekutu atau mengapa hidup ada persekutuan dengan Allah itu sangat penting? Kita melihat sebagai suatu contoh adalah hidup dalam suatu keluarga. Kalau tidak ada persekutuan yang baik antara suami dan istri, atau sebaliknya, atau tidak ada persekutuan yang baik ibu bapak terhadap anak-anaknya, kita melihat bahwa keluarga itu berpotensi
dalam keadaan yang bahaya. Mungkin terjadi sesuatu hal yang tidak baik. Sepertinya tidak lagi ada kasih kepada keluarga itu. Tidak lagi ada hormat menghormati. Nah, yang pertama kita pelajari di sini adalah mengapa orang Kristen hidup bersekutu dengan Allah adalah orang Kristen harus menerima damai dan pengampunan daripada Allah sendiri. Atau kita menerima damai sejahtera daripada Allah. Kita menerima pengampunan daripada Allah. Dalam Injil Yohanes 20 ayat 19 hingga 22. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Pada waktu itu berarti pada waktu murid-murid Yesus berkumpul, dia datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Saudara, di dalam pertemuan atau persekutuan dengan Allah itu sangat penting karena mengakibatkan suatu hal yang sangat baik, itu ada damai sejahtera di dalam kehidupan orang percaya. Namun jika di dalam persekutuan itu tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka persekutuan itu akan mengundang sesuatu hal yang tidak baik. Sehingga persekutuan itu membuat seorang demi seorang tidak lagi mau hadir ke dalam persekutuan. Karena hanya dilakukan dengan secara suatu kebiasaan. Kebiasaan demi kebiasaan yang tidak berdasarkan persekutuan dengan Allah, sehingga merasa tawar hati, sehingga cepat puas, sehingga merasa kecewa, sehingga merasa tidak berarti lagi berada di dalam persekutuan. Tetapi pada waktu bersekutu, maka Yesus hadir. Yesus memberikan damai sejahtera di dalam hati kita. Yesus memberikan damai. Dan hal yang kedua dalam kehadiran Yesus dalam persekutuan kita adalah terjadi suatu pengampunan. Inilah intipati kehadiran Yesus juga kepada dunia ini. Adalah untuk mengampuni setiap orang yang berdosa. Kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes 20 tadi, menyatakan bahwa murid-murid Yesus berkumpul, mereka masuk ke satu ruangan, mereka mengunci pintu-pintu itu karena apa? Karena sangka mereka ada orang-orang di luar sana yang akan memecah belahkan persekutuan mereka. Tetapi pada waktu mereka menyembah dengan sungguh-sungguh, memuji Tuhan, berdoa bersama, kita lihat bahwa Tuhan Yesus hadir. Dan bukan saja memberikan damai di dalam hati mereka, tetapi Tuhan Yesus ada karena melihat hati mereka rindu. Dan Tuhan Yesus memberikan pengampunan kepada mereka. Itulah yang terjadi kepada murid-murid Yesus. Kita percaya pada pagi hari ini, saudara jemaat yang dikasihi Tuhan,
Berarti setiap kita bersekutu dengan sungguh-sungguh, setiap kita bersekutu takut dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan damai dan pengampunan kepada kita. Hal yang kedua, bahwa orang Kristen hidup bersekutu dengan Tuhan adalah akan menerima kehidupan secara rohani, akan menerima kekuatan, akan menerima keteguhan, akan menerima kekuatan iman di dalam Yesus Kristus. Karena di dalam Kejadian 2 ayat 7 berbicara seperti ini, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara, keterkaitan di mana Yesus berada di tengah-tengah perkumpulan orang-orang percaya atau murid-murid ketika itu, ada nafas hidup yang baru terjadi kepada murid. Demikian pun Tuhan Allah telah menghembuskan nafasnya kepada hidung manusia itu. Berarti bila hembusan nafas Allah diberikan kepada manusia itu menjadi hidup. Bukan saja hidup secara jasmani, tetapi hidup secara rohani. Hari ini saudara, walaupun banyak orang Kristen yang hidup, tetapi sebaliknya mati secara rohani. Mengapa? Karena tidak ada persekutuan dengan Allah. Berarti kalau orang Kristen yang menerima kehidupan secara rohani menjadi suatu gambaran atau contoh. Manusia pertama itu Adam. Tanpa hembusan nafas Allah, maka Adam tidak berbuat apa-apa. Tetapi apabila Tuhan menghembuskan nafas ke hidung manusia itu, atau ke hidung manusia pertama itu, adalah dia hidup. Saudara, kita imani dan percaya bahwa di dalam kuasa Roh Kudus, di dalam kuasa firman Allah, pada waktu kita bersekutu bersama dengan Tuhan, maka ada harapan manusia yang percaya itu akan hidup secara baik. Kita lihat murid-murid tanpa penghembusan roh. Kita lihat murid-murid juga tanpa kehadiran Yesus pada ketika mereka bersekutu. Sebelum Yesus hadir, mereka tidak menjadi orang Kristen atau memiliki iman yang produktif. Saya pikir itu terjadi juga pada masa kini. Jadilah orang percaya yang relevan. Jadilah orang percaya yang relevan agar menjadi produktif dalam setiap kehidupan kita. Hal yang ketiga, mengapa kita hidup orang percaya ada atau memiliki persekutuan dengan Allah, agar orang percaya itu akan menerima keberhasilan dalam hidupnya. Di dalam Injil Yohanes 15 ayat 8 dan ayat 16. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Berarti yang pertama di sini, jika kita tidak berbuat banyak, maka kita bukan murid-murid. Tapi dalam hal ini, kata Yesus, Bapa dipermuliakan karena kamu, karena imanmu berbuah banyak, karena kamu bersekutu mendengar firman Tuhan dan melakukan hal-hal kerajaan Allah. Kamu adalah murid-murid. Di dalam ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Buah ini berbicara tentang iman. Jangan kita
Oh, itu bukan berkat itu. Itu adalah orang-orang yang kosong secara rohani. Yang sudah lupa akan Tuhanlah yang memberkati dia. Mungkin melalui orang lain, mungkin melalui pekerjaan, melalui hal-hal yang lain dalam kehidupannya. Yesus berkata, hasilkanlah imanmu seberapa banyak, supaya orang lain juga menikmati imanmu kepada Yesus, sehingga orang lain juga menikmati Yesus dalam kehidupan. Bersekutu atau ada persekutuan dengan Allah membuat kita tidak mati dalam pelayanan. Dengan kata lain bahwa setiap kita yang melayani Tuhan, apapun posisi kita dalam melayani Tuhan, melayani seberapa jangka waktu, tetapi merasa kosong, itu namanya juga iman yang mati. Dan terkait dengan pelayanan yang mati, tidak akan berbuah. Kalau kita bersekutu dengan Tuhan, berarti membuat kita tidak mati dalam pelayanan. Berarti persekutuan sangat penting. Bukan kita mau supaya kita melayani Tuhan, mau dilihat-lihat orang, mau menjadi orang-orang yang tampil beda, mau menjadi orang yang sangat menonjol di dalam gereja atau dimanapun. Ingat, yang pertama, sangat penting bersekutu dengan Allah agar membuat orang percaya tidak mati dalam pelayanan. Yang kedua, bersekutu dengan Allah menjadikan kita iman atau jemaah yang produktif dalam pelayanan. Setiap gereja punya visi, tetapi jika visi tidak dijalankan, itu artinya jemaah memiliki iman yang tidak produktif. Pagi ini, marilah kita menjadi orang percaya yang produktif di tempat dimanapun Anda berada ketika ini, atau ke depan ini. Biarlah iman kita produktif dalam pelayanan, sehingga di dalam pelayanan itu membuatkan kita tidak mudah putus asa. Itu yang membuat kita tidak cepat puas. Cukuplah saya melayani sampai di sini karena tidak ada apa-apa yang saya dapat. Dia bertanya kepada siapa? Orang itu bertanya kepada diri sendiri. Karena setiap pertumbuhan iman, setiap kemajuan di dalam pelayanan itu terletak bukan kepada siapa-siapa, tetapi kepada pribadi kita. Siapa pribadi kita kepada di hadapan Tuhan? Oleh itu, saudara, tetap bersekutu dengan Tuhan punya impact yang sangat baik agar kita hidup, agar hidup kita berhasil maju. Jangan majunya sedikit, mundurnya banyak. Mari saya mengajak seluruh jemaat Tuhan, kita menjadi jemaah yang produktif di masa yang kita hidupi pada hari ini, agar dunia ini tahu siapa kita di depan Tuhan. Saudara, menjadi orang Kristen yang relevan ada tujuan di dalam kehidupannya, yaitu yang pertama adalah masihkah hidup kita berorientasi untuk menjadi murid Yesus yang taat. Yang kedua, tujuan hidup kita yang kedua adalah apakah hidup kita menjadi yang produktif. Dan yang terakhir adalah apakah tujuan hidup kita memuliakan Allah.
sudah tentunya banyak tujuan hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Muliakanlah Tuhan dengan segala apa yang kau miliki. Dan muliakanlah Tuhan dengan hidup. Saudara jemaat dikasih Tuhan, pada masa atau hari ini, biarlah kita menjadi orang Kristen yang relevan pada masa kini. Harus berbeza daripada hidup lama kepada hidup yang ada pada hari ini. Sesuai dengan konteks masa kini. Arahkanlah hidup kita. Jalanilah hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Allah. Karena dalam hal inilah, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus bagi setiap orang percaya. Kita ingat bahwa Yesus berkata, ikutilah teladanku. Maka apa yang harus kita ikuti adalah menjadi orang Kristen yang hidup di dalam Yesus Kristus dan takut akan Allah. Mari kita menjadi orang Kristen yang relevan. Bagaimana kita menjadi orang Kristen yang relevan? Mengapa kita menjadi orang Kristen yang relevan? Ingat, hari ini kita berada di tengah-tengah orang yang masih ramai belum mendengar firman Tuhan. Kita berada di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Yesus Kristus. Tetapi cerminkanlah hidup Kristus itu di dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan pada pagi ini. Kami berterima kasih buat penyertaan Allah yang luar biasa. Hari-hari yang sudah kami lewati ya Tuhan, dengan penuh pengucapan syukur kami. Karena Allah memimpin hidup kami. Kami tahu Tuhan bahwa nafas yang ada pada kami ini semua karena kemurahan. Berkati firman Tuhan terus menerus yang telah kami dengar pada pagi hari ini, agar menuntun kami ke dalam jalan yang benar yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami percaya Tuhan bahwa mentaati kebenaran atau mentaati Yesus Kristus sangat berguna pada masa ini. Oleh itu Bapa, biarlah kami menjadi orang Kristen yang relevan pada masa kini. Karena kami hidup yang Tuhan telah tentukan pada hari ini di dunia masa kini Tuhan. Dan jadikanlah kami garam dan terang dimanapun kami berada, pasti menyampaikan, memberitakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat Tuhan yang telah mendengar. Kiranya firman Tuhan ini Tuhan dapat memberi kekuatan, menginspirasikan kami Tuhan, agar menjadi orang percaya yang relevan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.